Marilah kita mulai, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Ba'da hamdalah wa salawat, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama adalah mari kita meluruskan niat kita, selain dalam rangka menunaikan kewajiban thalabul ilmi, juga untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang dibacakan dalam doa tadi, bahwasanya kita minta kepada Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah manfaat dalam ilmu yang Kau ajarkan kepada kami. Jadi insyaallah yang kita lanjutkan dalam kajian kitab Riyadul Jannah, yakni taman-taman surga. Mudah-mudahan bukan hanya kita dengarkan bacaan wirid atau zikirnya, tapi juga kita praktekkan, kita amalkan sebagai bagian daripada ibadah kita insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah sampai ke Auradatur Rabi'ah, taman yang keempat, ya. Di dalam Raudhah ini penulis kitab atau mu'alif yakni Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah menukilkan banyak ayat dan surat, ya, yang nanti akan beliau jelaskan apa faidah atau khasiat daripada bacaan wirid dari beberapa ayat tersebut. Yang pertama, beliau menukilkan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Rabb atau Tuhan semesta alam, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan mereka yang Engkau murkai, yakni orang-orang Yahudi, dan bukan pula mereka orang-orang yang tersesat dan bodoh, yakni kaum Nasrani. Kemudian beliau menukilkan surat Al-Baqarah awal, ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif Lam Mim. Kitab ini ya, tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib dan mendirikan sholat, serta dari sebagian yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, dan terhadap apa-apa yang telah diturunkan sebelum engkau, dan kepada hari akhirat mereka beriman, mereka meyakini. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka, Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, muflihun, yakni orang-orang yang dimaksud dengan beruntung adalah mendapatkan surga dan terbebaskan dari siksa api neraka. Karena apa? Iman dan takwa mereka. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 163 sampai 164. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi wassajabil musakharina wassahabil musakharina as-samai wal ardi la ayatil liqaumi ya'qilun. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Dia, yakni Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, serta bahtera-bahtera, kapal-kapal yang dia mengarungi lautan, samudra, yang membawa apa-apa yang bermanfaat bagi manusia, dan apa-apa yang Allah telah turunkan dari langit berupa air, maksudnya air hujan, dan kemudian Dia Allah dengan air hujan itu menghidupkan bumi setelah matinya, dan Dia Allah menyebarkan di dalam bumi itu ya segala sesuatu atau bermacam-macam makhluk yang melata, dan juga pergerakan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh pada semua itu adalah tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita untuk bertafakur tentang berbagai peristiwa alam agar kita berpikir dan kemudian sampai kepada kesimpulan betapa besar kekuasaan Allah Sang Pencipta semesta alam. Kemudian mu'alif juga menukilkan surat Al-Baqarah ayat 255 atau yang kita kenal dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la na'um lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah tidak ada ilah atau Tuhan yang layak disembah melainkan Dia yang maha hidup lagi maha memelihara. Maksudnya maha mengurusi makhluk-makhluknya. Tidaklah Dia mengantuk sedikit pun dan tidak pula Dia tidur. Milik Dialah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Barang siapa yang memberi syafaat di sisinya tidak akan bisa kecuali dengan izinnya Allah. Oleh karena itu, termasuk Nabi Muhammad ketika memberikan syafaat bagi umatnya pun karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beberapa ketentuan atau syarat-syaratnya. Dia Allah mengetahui apa yang ada di hadapan kalian, maksudnya yang kalian tampakkan, dan apa-apa yang di belakang kalian, maksudnya apa yang kalian atau mereka sembunyikan. Dan tidaklah mereka bisa mendapatkan sedikit pun dari ilmunya Allah melainkan dengan kehendak atau izinnya Allah. Luasnya kursi atau kekuasaan Allah itu seluas langit dan bumi. Dan tidaklah Dia merasa lelah, capek untuk memelihara keduanya. Dan Dialah Allah, zat yang maha tinggi, lagi maha besar. Kemudian beliau menukilkan surat Al-Baqarah juga yang terakhir, Pak, ya. Ayat 284 sampai 286. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma katasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Lillahi, milik Allah semata apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan jika kalian menampakkan apa-apa yang ada dalam diri kalian atau kalian menyembunyikan, ya, maka Allah pasti akan menghisab kalian, akan memperhitungkannya. Maksudnya amalan baik dan buruk yang kita tampakkan ataupun yang kita sembunyikan pasti Allah akan membuat perhitungan. Maka Dia Allah mengampuni kepada siapa yang Dia kehendaki dan mengazab kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah atas segala sesuatu itu maha berkuasa. Rasul-rasul beriman terhadap apa-apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman
juga beriman sebagaimana Rasul. Semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul-Rasulnya. Tidak ada perbedaan satupun di antara mereka, di antara para Rasul itu. Dan mereka berkata, sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taat. Ampuni kami mohon ampun kepada Engkau ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembalinya. Allah tidak membebani kepada seorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Bagi dia, seseorang itu, apa yang dia usahakan, dan atas mereka apa akibat daripada perbuatan mereka. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami, janganlah Engkau siksa kami jika kami terlupakan, jika kami lupa atau alpa, atau karena jika kami salah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami sesuatu beban yang sebagaimana telah Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Jadi maksudnya syariat sebelum Nabi Muhammad itu berat-berat Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingat kisah Isra Mi'raj ya. Jadi mengapa Nabi Musa itu meminta kepada Nabi Muhammad untuk minta diskon begitu kan terhadap kewajiban sholat 50 waktu pada awalnya, sehingga kemudian menjadi 5 waktu. Karena Nabi Musa sangat tahu ya bahwa manusia itu sangat lemah ya. Beliau punya pengalaman dari umat beliau ya, itu Bani Israel yang banyak melanggar ya. Tanda kutip merasa berat dengan beban syariat yang mereka pikul. Sebenarnya Allah pasti Maha tahu bahwa mereka itu mampu, cuma ternyata banyak pelanggarannya. Nah, kekhawatiran itu yang kemudian Nabi Musa sarankan kepada Nabi Muhammad agar meminta keringanan kepada Allah, dari sholat 50 waktu menjadi 5 waktu. Subhanallah ya, Allah dan Rasulnya memberikan kemudahan kepada kita dengan syariatnya, jadi Islam begitu ya, yang dimudahkan dibandingkan dengan syariatnya umat-umat terdahulu. Nah itu maksudnya bahwa dalam ayat tadi itu kita yang membaca ya minta kepada Allah keringanan, jangan diberikan beban yang berat sebagaimana umat-umat terdahulu. Kemudian Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih ya. Jadi ini menegaskan ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami ya beban yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Begitu. Ini menunjukkan kerendahan, kelemahan kita kepada Allah, Tuhan kita. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Dan maafkanlah kami, ampunkanlah kami dan rahmatilah kami. Sayangilah kami. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sesungguhnya Engkau ya Allah adalah penolong kami, maka tolonglah kami dari kaum-kaum yang kafir, dari kaum yang kafir. Kemudian surat Ali Imran ya, ayat 18 sampai 19. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina 'indallahil Islam. Ini juga salah satu bacaan wirid ya yang sangat diutamakan untuk kita baca ya pada waktu pagi dan petang. Jadi di sini Allah berfirman bahwasanya dia Allah menyaksikan bahwasanya dia adalah tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Dia, dan juga para malaikat, orang-orang berilmu ya sama ya menyaksikan yang sama ya, dan juga Allah dan
para malaikat serta orang berilmu itu menegakkan keadilan. Qaiman bil qist, menegakkannya dengan penuh keadilan. Tiada ilah selain Dia Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah, maksudnya agama yang Allah ridhoi adalah Islam. Kemudian surat Al-A'raf ayat 54, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy yughshil laila wan nahara yatlubuhu hasisan was-samsa wal qamara wan nujuma musakhkharatim bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia Allah beristiwa, bersemayam di atas arsy-Nya, dan Dia Allah menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Jadi proses itu sangat cepat ya terjadi ketika malam menutupi siang. Dan matahari, rembulan serta bintang-bintang ya, semuanya itu tunduk kepada perintah Allah ya. Ingatlah ya, Dialah Allah ya, atau milik Dia Allah semata ciptaan dan perintah atau urusannya. Maha suci Allah, Rabb atau Tuhan semesta alam. Jamaah rahimakumullah, dalam ayat ini kita bisa merenungkan bahwa ternyata benda-benda langit ya, yang luar biasa besarnya begitu ya. Kalau alam semesta ini yang di luar bumi itu kan kita tidak mampu menjangkaunya seberapa luas ya. Yang sederhana saja ya, antara matahari pusat tata surya dengan bumi kita itu jauh ya, lebih besar matahari. Dan matahari sebagai salah satu bintang itu bukan yang terbesar, masih ada bintang-bintang lain yang jauh lebih besar daripada itu. Tapi intinya di dalam ayat ini ya, Allah menyebutkan bahwasanya semuanya itu tunduk ya, musakhkharatim bi amri, tunduk dengan perintahnya Allah. Jadi Bapak Ibu bayangkan ya, tata surya saja ada matahari di tengah dan ada planet-planet ya mengitari matahari begitu kan, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars dan seterusnya. Mereka tunduk patuh kepada Allah mengitari matahari ya, dan tidak pernah mau untuk berpindah orbitnya. Merkurius yang di orbit pertama tidak pernah merasa kepanasan ya. Bayangkan kalau dia punya pikiran untuk pindah ke orbit yang lain, nyari yang lebih jauh dari matahari agar adem begitu kira-kira ya. Katakanlah pindah ke orbit bumi yang ketiga, apa yang terjadi ibu-ibu? Merkurius pindah ke orbit yang ketiga, ke orbitnya kita bumi, apa yang terjadi? Tabrakan, ya kan? Itu akan hancur begitu. Bayangkan. Tapi karena semua planet ini, benda-benda langit ini tunduk dan patuh kepada perintah Allah, mereka tetap beredar ya dalam sistem tata surya ini, sistem alam semesta ini dengan seimbang begitu. Karena tunduk dan patuh kepada perintah Allah SWT begitu. Nah, ini menjadi perenungan bagi kita. Begitulah jika makhluk-makhluk Allah tunduk dan patuh kepadanya, pasti terjadi yang namanya keseimbangan, ketenangan, kedamaian begitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita manusia ya, terutama orang beriman, apakah mau tunduk dan patuh kepada Allah ya, agar didapatkan keseimbangan dan kedamaiannya. Maka dalam ayat ini dikatakan Maha suci Allah ya,
Rabb Tuhan semesta alam. Kemudian surat Al-Mu'minun ayat 116 sampai 118 ya. Allah berfirman, "Fata'alallahul malikul haqq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin." Maka Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi adalah penguasa, raja yang hak, yang sebenarnya. Tiada ilah kecuali dia, Rabb Tuhannya ars yang mulia. Dan barang siapa yang menyembah bersama dengan Allah ya, menyembah Tuhan yang lain bersama dengan Allah ya, atau dengan kata lain menyekutukan Allah ya, la burhana lahu bihi, maka tidak ada dalil, tidak ada bukti baginya ya. Maksudnya ditolak ya. Maka sesungguhnya perhitungannya hanyalah di sisi Allah. Nauzubillah ya. Barang siapa yang berbuat musyrik atau menyekutukan Allah, pasti Allah akan memperhitungkannya. Sesungguhnya dia Allah ya. Maaf, sesungguhnya dia Allah itu tidaklah memberikan kemenangan kepada orang-orang kafir. Dan katakanlah, ya Tuhanku, ampunkanlah dan kasihilah aku, dan Engkau adalah sebaik-baik zat yang maha mengasihi. Ini masih ada beberapa surat ya. Berikutnya surat Al-Jin ayat 3. Allah berfirman, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan bahwasanya dia Allah, zat yang maha tinggi kebesarannya, adalah Tuhan kami, tidaklah dia Allah itu mengambil teman, mengambil istri ya, atau pendamping, dan tidak pula dia Allah mengambil anak ya. Ini untuk menegaskan bahwa Allah itu yang Maha Esa, Maha Tunggal, dan tidak membutuhkan kepada apapun ataupun siapapun. Kemudian mu'alif kitab menukilkan surat As-Saffat ya, 10 ayat atau 11 ayat yang pertama. Was-saffatis saffa waz-zari waz-zajirati zajra fattaliyati zikra inna ilahukum lawahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masriq inna zayyanas sama'ad dunya bizinatil kaukab wa hifdham min kulli syaitanim marid la yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janibin duhura walahum adzabu wasib illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu sihabun saqib fastaftihim ahum asaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinil lazib. Demi rombongan yang berbaris ya, yang bersaf-saf ya, maksudnya para malaikat. Siapa saja mereka? Fazzajirati zajra. Dan demi malaikat-malaikat yang melarang dengan sebenarnya ya. Ini sebagai wujud mematuhi perintah Allah. Dan demi malaikat-malaikat ya, yang membacakan zikra, peringatan. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, Tuhannya langit dan bumi dan apa saja yang di antara keduanya, dan dia adalah Tuhan Al-Masrik, yaitu Tuhan
tempat terbitnya matahari. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia dengan hiasan yang berupa bintang-bintang dan menjaga dari semua setan-setan yang durhaka. Tidaklah mereka setan-setan itu mendengar ya malaikat-malaikat yang tinggi, dan mereka setan-setan itu dilempari dari berbagai penjuru ya untuk mengusir mereka, dan bagi mereka azab yang kekal, kecuali setan-setan yang mencuri dengar ya dengan menyambar berita ya, maka nyala api yang terang mengejar mereka. Jadi ini surat ya untuk menggambarkan peristiwa langit ya, Bapak Ibu rahimakumullah ya, bahwasanya setan-setan itu kan suka mencuri dengar berita dari langit begitu. Nanti mereka akan berikan kepada para dukun ya, para tukang ramal begitu kan. Ya, itu dari situ, dari setan-setan. Nah, di sini Allah menggambarkan kepada kita bagaimana Allah menjaganya. Ada malaikat ya yang memang menyampaikan berbagai macam urusan, saling berkomunikasi ya. Kemudian setan berusaha untuk mencuri dengar ya. Sehingga nanti bisa menjadi bahan bagi para dukun, para tukang ramal begitu ya. Nah, akan tapi setan-setan itu ya, setan yang durhaka itu ya dilempari ya oleh para malaikat ya dengan nyala api yang terang begitu ya, untuk mengusir mereka agar tidak mencuri dengar kabar dari langit. Kemudian di sini Allah berfirman ya, fastaftihim ahum asaddu khalqan amman khalaqna. Maka tanyakanlah kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang musyrik Mekah itu, apakah mereka manusia ya yang lebih sulit penciptaannya ataukah selain manusia. Jadi agar mereka berpikir begitu ya, bagaimana kebesaran Allah terhadap bermacam-macam ciptaannya. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka ya, manusia dari tanah liat begitu ya. Jadi sesuatu yang sebenarnya itu hina ya, tanah liat begitu ya. Nah, kemudian surat Al-Hasr ayat 21 sampai 23. Di sini Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu 'alimul ghaibi was shahadah war-rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Seandainya sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung-gunung, niscaya engkau akan lihat gunung itu ya, khasyi'an mutasaddian min khasyatillah, tunduk dan terpecah belah hancur karena takutnya kepada Allah. Jadi Allah memberikan permisalan di sini ya, jika Quran yang kita emban Bapak Ibu rahimakumullah, yang kita baca itu ya diberikan kepada gunung yang dia itu makhluk Allah yang sangat besar dan kokoh begitu kan, jauh lebih kuat daripada manusia, ternyata gunung itu akan tunduk kepada dan terpecah belah saking takutnya kepada Allah, takut tidak mampu untuk memikulnya begitu ya. Nah itu. Jadi di sini dikatakan oleh Allah ya, itu adalah amsal, permisalan yang kami buat ya bagi manusia
agar mereka itu berpikir, gitu ya. Maksudnya apa? Allah memberikan Quran ini kepada kita itu luar biasa, sesuatu yang sangat berat dipikul, tapi kita mau dan mampu memikulnya. Maksudnya mau atau tidak, begitu kan? Nah, maukah kita membaca Al-Quran? Maukah kita menadaburi maknanya? Maukah kita mengamalkannya? Dan mau kita menjadikan dia sebagai solusi atas problem kehidupan kita? Ya, padahal kalau kita mentadaburi Al-Quran, ya, itu banyak sekali makna-makna yang menjadi solusi atas berbagai problem umat manusia, apapun problemnya, begitu ya. Meskipun nanti iya dibantu oleh as-sunnah, oleh sunnah Rasul untuk menjelaskannya, begitu ya. Tapi ternyata manusia banyak yang mengabaikannya, begitu. Nah, ini kita diingatkan, apa tidak takut ya, ketika gunung pun dia takut ya, dan hancur berpecah belah karena apa? Takut kepada Allah, tidak mampu untuk memikulnya. Dialah Allah yang tidak Tuhan yang layak disembah kecuali Dia, yang maha mengetahui yang gaib dan juga yang nyata, yang zahir. Dialah Allah yang maha rahman, maha rahim. Dialah Allah yang tiada ilah selain Dia, yang maha raja, maha menguasai, yang maha suci, ya, maha sejahtera, pemberi kesejahteraan, maha pemberi keamanan, al-mu'min, dan maha memelihara, al-muhaimin, maha perkasa, al-aziz, al-jabbar, maha kuasa, al-mutakabbir, maha agung. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan, dari apa yang mereka perbuat kesirikan. Dialah Allah pencipta yang mengadakan dan membentuk rupa. Milik Allah, ya. Dia Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik. Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Akhirnya mu'alif menutup bacaan wirid ini dengan 3 qul, ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dia Allah yang esa, Allah tempat bergantung, tempat meminta. Tidaklah dia beranak dan tidaklah dia diperanakan, dan tidak ada yang setara sekufu dengan Allah satupun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai fajar, menguasai waktu subuh, dari kejahatan apa-apa yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam jika telah gelap gulita, dan dari kejahatan tukang-tukang sihir yang meniupkan di buhul-buhul, ya, di biangnya itu, Pak, sihir itu, ya, kan ada biangnya sihir itu. Dan dari kejahatan orang-orang yang dengki jika dia dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia, sesembahannya manusia, dari kejahatan, ya, apa namanya, ya, yang suka ya meniupkan, ya, menghembus-hembuskan, ya, dari berbagai kejahatan yang dihembus-hembuskan, ya, secara sembunyi-sembunyi, yang dia itu menghembus-hembuskan ke dalam dada manusia. Siapa yang menghembus-hembuskan itu?
yang menggoda manusia untuk berbuat jahat dari kalangan jin dan manusia. Maksudnya setanlah yang senantiasa menghembus-hembuskan keburukan ya kepada manusia. Nah, setan itu ada dua macam. Pertama dari kalangan jin ya, yang kedua dari kalangan manusia ya. Karena manusia itu kan ada teman yang baik, ada teman yang buruk begitu kan. Maka insya Allah kita berusaha untuk memiliki teman yang baik. Dan akhirnya penulis kitab menukilkan wirid yang terakhir, sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mendengar dan kami taat, kami mohon ampun kepada Engkau ya Tuhan kami, dan kepada Engkau lah kami akan kembali. Bapak Ibu rahimakumullah, ini luar biasa, bacaan wiridnya sangat panjang, tapi insya Allah faedahnya juga luar biasa ya. Di waktu yang sudah mendekati Isya, mohon izin saya ringkaskan faedahnya ya. Jadi singkatnya, faedah daripada tadi apa Bapak Ibu? Mohon diingat-ingat atau dicatat ya. Pertama surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah awal ya, 5 ayat, Al-Baqarah 163 sampai 164 ya. Kemudian surat Al-Baqarah 255 atau ayat kursi, kemudian surat Al-Baqarah akhir ya 284 sampai 286, terus Ali Imran 18 19, Al-A'raf 54, Al-Mu'minun 116 sampai 118, Al-Jin ayat 3, 10 atau 11 ayat awal surat As-Saffat, Al-Hasr 21 sampai 23 dan 3 Qul ya. Itu semuanya berfaedah ya. Dalam sebuah riwayat di sini dari Abdullah bin Imam Ahmad ya. Ini dari sahabat Ubay bin Ka'ab ya. Singkatnya beliau sahabat Ubay menceritakan ada orang Arab Badui ya, orang Arab kampung yang mengadu kepada Rasul kalau dia punya saudara yang kena penyakit. Penyakit apa? Penyakit gila ya. Penyakit apa? Ya kejiwaan begitu ya. Di sini lamamun ya atau junun begitu. Kemudian Nabi meminta saudara dibawa kepada beliau dan didoakan ya. Dibacakan kepadanya itu beberapa bacaan tadi itu ya. Dan setelah itu kemudian dikatakan di sini bahwasanya setelah bacaan tadi semua selesai dibacakan oleh Rasul, faqamar rajul ka'annahu lam yasqu qat ya. Kemudian laki-laki yang sakit itu, sakit gila, sakit jiwa itu bangun ya. Seolah-olah dia tidak merasa sakit sama sekali. Begitu ya. Jadi faedah daripada bacaan wirid itu adalah untuk mengobati orang yang terkena penyakit gangguan jiwa atau gila, begitu ya. Jadi silahkan bagi jamaah yang ingin mengamalkannya, insya Allah ya, siapapun dia dari orang terdekat kita yang barangkali mengalami sakit yang serupa, dibacakan dengan bacaan wirid tadi, begitu ya. Baik, demikian dari Al-Fakir yang saya sampaikan. Apakah dari Pak Mir dilanjut dengan tanya jawab atau bagaimana? Karena waktu sudah memasuki waktu Isya. Ya, Pak Haji, sudah habis waktunya. Baik ya, ya baik. Karena waktu sudah habis, ibu-ibu mohon izin untuk menutup. Tapi sekiranya jamaah masih ingin bertanya, Al-Fakir ada waktu pada Isya, silahkan. Ya, silahkan jika ingin berdiskusi atau sembari kalau itu Pak Haji yang ingin menginstal aplikasi Tadabbur Quran, silahkan ya. Selama yang bagi jamaah yang bawa HP, insya Allah pada Isya Al-Fakir tunggu sejenak ya jika ingin berdiskusi. Demikian, semoga kita bisa mengamalkan bacaan wirid ini ya. Wa'afu minkum, tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.